Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai malam ini kita masih diizinkan Allah berkumpul di rumah duka Mancalian Mukonan Sabah Asinan Dusun dalam rangka kita bertakziah. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Mutazakirin yang sama kita hormati, Bapak Ibu jemaah, kaum muslimin dan kaum muslimat, wabil khusus keluarga yang dalam berduka, rahimahullah. Dan malam hari ini kita kembali diizinkan Allah berjumpa dan bertemu di rumah duka. Dalam rangka kita adalah berbagi duka, bertakziah, artinya adalah mengunjungi atau menghibur yang mana saudara kita, keluarga kita, andai talam kita yang dalam mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ujian itu sebenarnya kalau dalam Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup akan merasakan kematian. Walanabluukum bisyarri wal khair, dan kami akan menguji kamu dengan kebaikan. Khair, kebaikan menurut pandangan kita. Jadi ternyata kebaikan itu ujian. Dan juga bisyarri, dengan tidak baik dalam pandangan kita atau keburukan yang menyatakan. Jadi oleh sebab itu tentu kita menyikapi itu semua. Bagaimana semua yang datang itu adalah biiznillah, sudah menjadi ketentuan dari Allah. Makanya orang beriman itu keluar dari mulutnya qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi jelas-jelas ya Bapak Ibu hadirin, lafaznya inna lillahi wa inna ilaihi. Ilaihi itu kepadanya, nya itu Allah, nisbahnya kepada Allah. Raji'un, rujuk, kembali. Nah, kembali itu maksudnya kita akan habis semuanya. Karena di dunia ini tidak ada yang bako. Bako itu kekal dalam sifat dulu. Tapi fana itu kan lenyap, kan habis. Nah, oleh sebab itu makanya ada beberapa hal, karena nanti pada tahap akhir kita nanti bukan tahap akhir sebenarnya, itu ada nanti tahap yang kita lalui, yaitunya alam kubur. Ada nanti alam kubur itu penyebab bisa menjadi gelap gulita. Ada beberapa hal faktor yang menyebabkan itu semua, dan semua itu adalah diusahakan di dunia ini. Sementara ada penerangnya. Jadi mudah-mudahan
dalam waktu yang sebelum ini, itu yang akan kita kupas. Kata Rasul, beberapa hal yang menyebabkan alam kubur kita itu menjadi gelap dan gulita, dan juga ada penerangnya. Pertama, wa hubbud dunya zulmatun, terlalu mencintai dunia membuat kehidupan di alam kubur kita menjadi gelap gulita. Sementara kata Rasul adalah wasirajul laha, penerangnya takwa Allah, banyak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dima takwa wa usahakan di dunia ini, ada lain daripada itu. Jadi kalau tidak ingin menjadi alam kubur kita itu menjadi gelap, maka janganlah terlalu memperturutkan dunia. Hadirin, dunia itu sebenarnya disediakan untuk manusia. Khalifah bil ardh, olahlah bumi itu dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau sudah bahasa wahubud dunia, terlalu mencintai mengejar dunia, itu sudah tidak benar lagi. Tetapi yang benarnya adalah menjadikan dunia sebagai sarana. Atau tauhid itu, sarana itu alat perantara untuk banyak taqarrub ilallah, mendekat kita kepada Allah. Kita hidup di dunia, jangan sampai dunia ini membuat kita terpedaya. Gara-gara dunia ini kita abai, akhirnya lupa. Sementara perjalanan kita sangat jauh. Hidup di dunia ini sesaat dan sebentar, paling kencang seumur manusia. Tidak ada manusia yang sekarang 200 tahun, tidak ada. Jarang, kalau ada jarang, paling cici. 100 itu udah lama itu, dan itu tidak kuat lagi itu. Rata-rata baginda Rasul umat Islam itu 63 tahun. Semuanya akan kembali, akan habis sudah. Oleh sebab itu sepanjang hidup itu apa persiapan yang akan kita bawa? Karena perjalanan kita itu jauh dan jauh lagi. Ternyata orang-orang almarhumah yang telah mendahului kita baru sampai pada tahap alam yang ke-7. Alam ruh, alam iradah, alam rahim 9 bulan 10 hari, alam dunia awak ini kok, alam sakara, alam maut, alam barzah. Sampai situ betul. Barzakhul, barzah, dinding penantian. Dinding itu yang membatik. Apa yang dibatasnya antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Sampai sana baru. Jadi peristirahatan sebentar di sana. Berapa lama? Sampai dunia kiamat. Sampai hari ini, detik ini jam 19:09 ini jam kita belum terjadi kiamat besar. Berarti orang yang telah mendahului kita udah nyampe di alam barzah, alam penantian. Ada menyatakan alam kubur, itu dia. Beda dengan kuburan. Jadi sebab itu, mari kita cari bagaimana alam kubur kita itu menjadi senang, nyaman, damai, tenang, tentram kita di sana. Maka wasirajulahu taqwallah, banyak takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Yang kedua, wazambu, dosa yang kita lakukan itu zulmatun, membuat kehidupan kita gelap gulita. Sementara penerangnya wasirajulahu taubat. Jadi tidak ada dosa yang kecil kalau ditumpuk terus. Nya kintinya awalnya bukan dosa, tapi ditumpuk terus. Dia akan menjadi besar. Tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan taubat dan istighfar. Maka perbanyak taubat kepada Allah. Taubat itu hadirin tidak harus menunggu umur. Kadang ada orang janji bagi ambu mau 60 aja lah, ambu nanti mau 80 aja lah, kalau pensiun aja lah besok mau taubat. Iyo kolai, kok indah. Malaikat maut sudah datang, tidak bisa lagi.
Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. Kapan bara sadang di masa saja kita akan meninggal, itu rahasia Allah. Kita tidak tahu. Kadang udah lama sakit, belum juga kan. Tahu-tahu tidak ada yang sakit duluan. Itu yang rahasia Allah itu. Mumbang jatuh kalau kau jatuh, yang rahasia Allah itu di sana. Seharusnya secara hukum sunatullah kan yang sakit duluan, kan yang tua duluan. Ternyata anak kecil, anak muda banyak yang telah wafat. Kenapa? Maut adalah sesuatu hal yang pasti datangnya kepada manusia. Jadi oleh sebab itu, dosa adalah membuat kehidupan nanti kita di alam kubur menjadi gelap gulita. Maka penerangnya kata baginda Rasul adalah taubat. Taubat itu ada setidaknya 3 syaratnya. 1, berjanji tidak mengulangi. 2, kemudian lakukan banyak amal soleh. Kemudian yang ketiga, tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik tersebut. Jadi setidaknya itu, kalau salah kepada Allah, taubat, banyak amal soleh. Salah ke manusia, saling maaf, memaafkan. Itu kuncinya. Nah, jadi oleh sebab itu, maka bagaimana kita tetap selalu perbanyak taubat dalam rangka kita membersihkan qalbu kita. Taubat yang ringan itu adalah istighfar. Istighfar kan mudahnya tuh, lasuhnya tuh. Tapi biasakan, kalau tak dibiasakan tak juga. Jaminan Rasul, man qalaha minan nahari, siang istighfar pada siang hari, muqinun dengan penuh keyakinan, wa mutu nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang sore hari, fa huwa dakhalul jannah. Wa man qalaha minal lail, siang taubat istighfar pada malam hari, sore hari, maghrib gitu, maghrib melewat gitu kan. Kemudian ditakdirkan Allah meninggal menjelang pagi hari, fa huwa dakhalul jannah. Tapi ini hadirin, jangan menunggu istighfar saja. Kamu istighfar salah, sembahyang enggak menemu dong. Nah gitu. Salat menentukan. Wal qabru zulmatun, yang ketiga kata Rasul, kubur itu adalah alam tempat yang gelap gulita. Wa sirajulaha la ilaha illallah. Penerangnya perbanyak membaca la ilaha illallah. Tidak ada lain daripada itu. Berbanyak membaca la ilaha illallah, sambil tagak, sambil duduk, sambil berbaring, sambil di atas kendaraan, di atas motor, di mana saja qalbu kontak kepada Allah. Itu tauhid. Jangan sampai kosong. Kalau kosong itu iblis yang masuk. Setan. Aduh kok. Pikir itu, pikir ini, pikir itu, maka di sana kesurupan, bisa stres dan segala macamnya. Jadi bagaimana? Semua sudah menjadi aturan dari Allah. Ma asaba min musibatin fil ardh, apa saja yang terjadi musibah di alam ini, walam yaqusikum, juga pada dirimu, illa, kecuali telah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain daripada itu. Wal akhiratu zulmatun, yang keempat kata Rasul, akhirat itu adalah tempat yang gelap gulita. Wasirajulahu, penerangnya adalah amilus solehah, amal soleh. Hadirin, amal soleh tidak perlu menunggu waktu, lakukan cepat. Kalau tidak amal soleh, Allah tidak terima. Itu sudah dijamin oleh Allah. Surah Al-Kahfi 110 bagian akhir. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah dan pasti nanti berhadapan dengan Allah, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah harus dengan amal soleh. Kalau tidak soleh tidak. Jadi makanya anak-anak yang soleh kita doakan, kita yakin Lydia, si Edo, ya, karena murid bapak dulu, bapak masih ingat itu, Dio ya, ayo, Dio. Jadi kita tahu bahwa orang tua kita itu kita doakan bukan hanya sesudah sholat, di luar sholat pun
Bahkan anak yang soleh itu, kriteria anak soleh itu, setiap kebaikan yang kita lakukan akan mengalir pahalanya kepada orang tua kita. Jangan dosa di kerajaan. Berarti Bapak lihat tuh, setiap dosa yang kita lakukan, orang tua kita itu nanti bermasalah. Sayangkan, kalau awak sayang ke orang tua, jadi dia masalah. Maka lakukanlah kebaikan, kebaikan dan kebaikan terus. Apa saja bentuk kebaikan, mau besar mau kecil terserah, nah gitu. Jadi yang jelas ya ada mungkin dan dia dengan adik-adiknya, karena beliau meninggalkan anak kemarin ada 4, menantu 3 ya Pak ya, kemudian cucu 2, barasa dong itu, nengadak memohon berdoa kepada Allah, pintu langit juga buka gitu. Tidak ada hijab yang menghalangi. Salah satu di antara yang 3 itu yang populer kan hadisnya, waladun solehun yad'ulah, anak-anak yang mendoakan orang tua. Doakan orang tua. Mendoakan itu bukan hanya habis sholat, tapi kapan di mana saja. Doakan orang tua kita. Kapan perlu dikhususkan. Mungkin aja zikir, amaliah zikir, amalkan. Kita dapat kebaikan, nanti kebaikan itu ngalir kepada orang tua kita. Ataupun kebaikan sering apa yang sering dilakukan oleh mama dulu. Beliau senang puasa Senin Khamis, dilanjutkan di anak-anak beliau. Bagus itu. Mama mungkin Senin dulu mungkin silaturahmi dengan keluarga segala macamnya. Jangan diputus silaturahmi orang tua kita. Itu satu arti kita sebagai anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang terakhir kata baginda Rasul, wasirat zulmatun sirat. Nanti kita akan melewati sirat. Makanya kita selalu doa kepada Allah, siratul mustaqim, ihdinas siratul mustaqim ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus terus. Wasiratul lahu, sementara penerangnya supaya lancar kita ke sono, yakin, kita harus yakin, hakul yakin maqamatnya dalam ilmu tauhid. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah takziah wabil khusus keluarga yang dalam mendapat ujian dari Allah, walana walana bisyai min al-khawf wal ju' wa naqsi min al-hamli wal amr, ini adalah kekurangan jiwa keluarga dan semua itu adalah kita serahkan kepada Allah. Itu yang terbaik dalam pandangan Allah. Makar wa makarallah, kita punya rencana, Allah juga punya rencana baik untuk kita, maka kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Edo tadi ya, Edo ya, Edo ya, kita masih ingat itu. Baru mikir-mikir, oh mama ini ya, baru terkena di awal gitu kan. Mungkin Bapak Ibu, kita kan, saya kan juga orang tua saya banyak di sini gitu kan. Budak bayi kalau aku dia tahu secara pribadi, siang malam aku sahur, nah gitu. Siang malam aku sahur insya Allah kalau lagi tahu, tapi kalau tidak tahu tuh balah kan gitu kan. Karena saya dibesarkan dulu di sini, juga di kade di sini, dididik di sini, jadi alai mutazakirin itu sudah menjadi tanah tumpah darah musurah Bapak Ibu. Aku kan orang rantau dari posisi, jadi sampai nikah pun saya di sini. Jadi terima kasih jasa Bapak Ibu semua tidak bisa saya lupakan. Semua Allah yang akan membalasnya. Jadi Lydia, kemudian Lydia yang besar ya, ada masih ada ya, abang, kakak gitu kan, itu kita semuanya keluarga besar kita doakan. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada beliau. Ingat, kita juga akan sama dengan beliau. Kami mengikuti di jalan kami. Insya Allah kita akan ketemu dengan beliau. Kita semua akan ketemu. Orang-orang yang beriman akan dikumpulkan nanti. Baca dalam Al-Quran surah akhir surah Az-Zumar. Mungkin sering bawa imam kita itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa nanti bersama-sama berbondong-bondong berdepan pintu surga. Ini kita ramai-ramai sama-sama. Jangan masuk surga itu sendirian, tidak bagus. Maka kita sama-sama. Oleh sebab itu tentu kita mulai dari dunia ini kita bersabar. Kita yakin
bagi seorang hamba untuk mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'a. Aduh, ingin kata-kata ma'a. Ini Ustaz Oka kita nih ahli bahasa Arab. Ma'a itu bersama, basaratu. Bukan di depan, bukan di belakang, sama-sama. Jadi Allah itu bersama orang yang sabar itu. Penting nilai sabar. Maka dalam ilmu tauhid, sabar itu termasuk maqamat ilmu tauhid. Mungkin demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum. Saya atas nama pribadi dan keluarga berduka dengan Tanjung. Juga istri mau ikut, tidak usahlah karena dia punya anak yang belum besar. Oleh sebab itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Bila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi